Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk part 2. Amma-ba'du. Tidak ada seorang pun yang dapat bertindak untuk merubah apa yang telah ditetapkan Allah untuknya, untuk kita makhluknya. Maka tidak ada seorang pun juga yang dapat mengurangi sesuatu dari ketentuannya, juga tak bisa menambahnya. Udah diukur pas ya, untuk selamanya ya. Ini adalah perkara yang telah ditetapkan dan telah selesai penentuannya. Jangan diungkit. Kata seandainya makin kurang tuh ya. Nah gini ya, pena telah terangkat dan lembaran telah kering. Berdalih dengan takdir diperbolehkan. Nih, diperbolehkan Pak ya, ketika mendapati musibah dan cobaan. Boleh? Kok bingung kajian dong nih? Gini maksudnya. Namun, ada namunnya kan katanya namun. Itu ilmu. Ya. Jangan sekali-kali berdalih dengan takdir dalam perbuatan kesalahan, bencana musibah. Arti kata gini, saya maksiat, saya berperangai jelek, itu takdir Allah, itu nggak boleh. Itu maksudnya. Mengeluh bencana ini tersebab oleh karena kejahilan tangan manusia, itu orang mungkin berbuat dosa di daerah itu. Boleh-boleh saja itu Pak, tidak berdosa ya. Tapi mendiskriminasikan seseorang yang berbuat salah itu nggak boleh. Berarti sudah sampai absolut orang itu gitu. Itu yang nggak boleh. Itu udah takdir tuh. Ya paham ya? Nah. Berdalih dengan takdir diperbolehkan ketika mendapati musibah dan cobaan. Namun jangan sekali-kali berdalih dengan takdir dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Udah paham ya? Nah. Setiap manusia tidak boleh memasrahkan diri kepada takdir tanpa melakukan usaha. Poin kedua tuh. Saya pasrah aja ke takdir tapi nggak ada usaha. Jadi gini Pak, usaha di awal, takdir di tengah, usaha lagi, baru tawakal. Paham nggak nih? Tawakal letaknya di mana Pak? Kalau antum dapat, kalau nggak dapat tobat maka makbul. Nah, ulang. Pertama usaha, kemudian takdir, jalan tuh takdir. Ya, sudah usaha lagi Pak, lebih serius dari yang pertama, tahu nggak? Ya, kalau dapat tawakal, kalau nggak dapat tobat. Itu yang disebut hukum makbul. Udah kembangin ilmunya tuh. Ketangkep gak nih? Ini sekali aja. Enggak Pak, ada orang sampai 3-4 kali, sebenarnya 2 kali. Cuman pas nggak dapat, Bapak tutup hijabnya dengan tawakal. Bukan dengan tawakal bro, dengan tobat. Ulang istighfar, ampun ini saya gitu. Bila perlu hukum dirinya dengan puasa gitu Pak. Itu amalan torekot tuh. Tangkap nggak nih? Maksud anda ngetangkap nggak? Kalau nggak ngikutin tadi nggak ketangkap tuh ya. Oleh sebab itu berusahalah berikhtiar dengan ilmunya. Itu hadis loh. Usaha ikhtiar dengan ilmunya tadi. Apa ilmunya? Usaha, takdir, usaha, tobat, atau tawakal. Berapa? 5 tuh. Ya. Coba yang nggak ngikutin ini pasti bingung tuh amalannya. Bener nggak? Oke, begini. Ini disebutkan di firman Allah, Quran surat Al-Anfal. Ya, mending yang baca ya. Ayat 61 ya. Wa tawakkallahi innahu huwas samiul alim. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya dialah yang mendengar lagi maha mengetahui.
Antum tidak akan bahas lebih dalam dulu ya ilmu tawakal ini. Allah juga berfirman, sambungan seperti jelas di At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Berarti udah dapat. udah dapat. Kalau belum dapat, cukup nggak? Enggak lah ya. Dan jika kita mendapatkan musibah atau cobaan, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, jangan bersungut-sungut, akuilah. Kalau antum masih merasa tidak punya dosa, bahasa syariatnya apa Pak? Sabar kan? Tetap tobat. Itu kata Nabi. Oh, gua ini nggak berbuat dosa nih. Iya deh, sabar. Diam berarti kan? Enggak Pak, sabar itu ada dosa yang tidak antum ketahui. Percaya nggak? Ada dosa yang antum tidak ketahui. Maka tetap tobat aja. Nabi aja tobat kok. Gimana nih? Karena sabar adalah perisai seorang mukmin. Tapi perisai sabar itu harus diamalkan ikhtiarnya dengan istighfar. Kan harus jelasin. Perisai orang mukmin itu istighfar dengan cara sabar. Iya kan? Yang dia bersaudara kandung dengan kemenangan. Kalau antum melakukan seperti ilmu yang belum sampaikan tadi, ya, ikhtiar, takdir, ikhtiar lagi, tawakal, ya, sudah tawakal atau tobat, maka sabarnya menjadi kemenangan. Karena sabar di sini kalau syarat kelimanya jalan, maka sabar itu berubah menjadi keberhasilan. Karena saudara kandung sabar adalah menang. Minta tolonglah pada sabar dan sholat. Hati itu harus menang. Kok banyak yang nggak menang ya? Itu tadi salah amalan. Ada di luar ngaji kayak gini Pak? Enggak ya? Belum sampai-sampai aja ujungnya ya. Ingatlah ya, bahwa musibah cobaan menimpa kita hanyalah musibah kecil semuanya sebenarnya. Karena ada diukur. Karena musibah dan cobaan terbesar adalah, kata Nabi, wafat. Apa? Wafat. Musibah terbesar itu wafat Pak. Nabi bersabda, "Idza asaba ahadukum musibatun falyadakur musibatahu fa inna min azamil masyaibi." Jika salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku sungguh merupakan musibah yang paling besar. Kata Nabi, itu wafat. Sahih li ghairi riwayat Ibnu Sya'ad dalam At-Tabaqat Ad-Darimi nomor 375 ya. Nah, apabila hati kita telah yakin dengan setiap ketentuan Allah, udah yakin? Yakin. Udah paham rukunnya kan? Ya. Maka segala urusan akan menjadi lebih ringan, insya Allah. Dan tak akan ada kegundahan, kegelisahan yang muncul dalam diri kita, insya Allah. Ya. Sehingga kita akan lebih semangat lagi dalam melakukan segala urusan tanpa merasa khawatir mengenai apa yang akan terjadi kemudian. Karena semua sudah diukur, sudah diatur, sudah ditentukan. Jadi ngapain kita gundah di masa depan Pak? Benar kan? Karena kita menggenggam tawakal dan tahu ilmu tawakal, dan kita menggenggam ilmu sabar dan tahu kita ilmu bertobat. Paham ya? Nah, sebagai perbekalan kita menjalani urusan dalam kehidupan, dan kita akan menghunus kesabaran kala ujian datang menghadang. Memang takdir merupakan ketetapan yang Allah berikan kepada setiap manusia yang ada di atas dunia, dimulai dari sejak kandungan sampai kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kematian. Namun sebagian besar orang banyak yang menyalahkan takdir. Banyak Pak. Banyak Pak. Tanpa kita sadari. Apalagi zaman sekarang. Bahkan
yang gawat, mulai terkikis keyakinan keimanan kita dengan takdir. Tidak percaya dengan takdir. Banyak ulama memperdebatkan azab kubur. Nah, aneh. Mengapa demikian? Kita pahami. Ini disebabkan karena manusia, walaupun antum berilmu, yakin takdir itu pasti, tapi akan terkikis tuh keyakinan tadi dengan apa? Ujub. Apa namanya? Ujub. Ujub paling banyak kena dengan orang ulama, orang berilmu. Hati-hati. Ujub itu paling banyak kena kepada orang yang berilmu. Ya. Kalau itu dipertahankan namanya istidraj. Gitu. Ujub pangkal balanya. Yang sering menyeret keimanan perkara takdir itu ujub. Tahu ujub? Tahu ya? Nah, ini ujub yaitu seseorang yang secara besar merasa paling terjolimi. Itu udah ujub gede, Pak. Musibah tertinggi, Pak, mati. Ya. Kalau bapaknya hilang harta, kebakar, nggak ada rumah, belum besar, Pak. Aden dulu taimpo janjang lah, taimpo balik janjang, taimpo lebar jang, wujud nanti. Dengan kata lain, merasa dia paling lawan dari terjolimi, paling soleh, wujud, paling baik, wujud, paling pintar. Ujub, betul kan? Ujub kenanya kepada orang yang berilmu. Ya, nah itu dia. Mana bahaya? Terjolimi atau merasa paling tinggi ilmunya? Paling tinggi ilmunya. Ujub itu paling bahaya itu. Diberi rezeki terus penerus, ujub nggak, Pak? Ujub. Maka itu kan mengikis keyakinan iman tanpa disadari. Paling soleh, paling taat ibadahnya, dia yang mudah kecewa tuh. Khususnya dengan takdir Tuhan. Udah sholat sunat tungguin balik, puasa Senin Kemis, tetap aja gua ini bermasalah, nggak ada duit, ditipu lagi sama orang. Itu udah masuk ujub tuh. Dari kecil udah masuk pesantren, besar menjadi ustadz. Kok hidupnya kayak begini terus ya? Gitu. Susah terus. Ujub lain, merasa paling berkuasa, merasa paling tinggi segala hal. Jadi kecewa jika takdir yang diinginkannya, keinginan kita kan kaitan takdir tuh. Kehendak kita. Ibarat gini, amalan ilmu miftahul jannah, pegang kunci surga, pasti masuk surga. Ternyata masuk neraka, ujub juga, Pak. Ada. Nah, karena itu adanya unsur ujub dalam diri manusia. Padahal jika dipikir secara logika ya, analoginya, Allah punya segalanya di alam semesta ini kan, benar kan? Tidak ataupun adanya dirimu, gitu. Tidak ataupun adanya antum, enggak. Itu nggak penting bagi Allah. Sehingga malu jika kita harus berlagak penting di hadapan makhluk, juga di hadapan Allah. Saya penting, kenapa dicuekin? Ujub tuh. Nggak bisa diuji nanti tuh. Banyak kejadian kayak gitu, Pak. Pakai tongket, tok, semua nyingkir, semua nunduk, semuanya. Nggak bisa. Adab nggak begitu, Pak. Jangan didik santrimu dengan pasif. Tunggu, bukan zamannya. Adab bukan begitu. Ya,
Bukan nggak boleh menghormati, paham nggak? Yang dilarang oleh Nabi ada satu ya, kanuragan, mendekati gerak sholat pun nggak boleh. Hormat sama orang, mendekati ruku yang melampaui lama juga nggak boleh. Sampai apa? Mencium tangan sampai bau gigi itu tangan ustadz juga nggak boleh. Makanya ustadz dulu sering narik dulu, itu maksudnya. Sampai Pak? Hormati boleh. Sampai Pak? Ya. Bukan nggak boleh beradab ya. Ini jelasin sisi rohani yang paling penting kan dong ya. Jadi tolong deh, bak malu kita itu. Adab tertinggi dari orang Minang mulai hilang, Pak. Jika kita harus berlaga paling penting. Ada yang gatuk kok. Lama baru saya mengecek. Nggak bisa, itu ujub tuh, Pak. Sifat ujub manusia di sini menganggap semua amalannya akan sia-sia, telah diterangkan dalam hadis. Amalan antum timbul sedikit saja itu habis. Hati-hati orang berilmu. Hati-hati ulama yang populer. Lebih baik malamat deh. Ya. Berapa benar sih umur kita dengan kepopuleran itu? Ya. Paling banter itu 20 tahun ya. Pemain bola berapa lama, Pak? Qada dan kadar itu keputusan Allah mengenai masa depan hambanya. Kita sebagai hambanya harus bisa memuji Allah, bukan memuji diri, merasa penting, gak bisa. Harus bisa memuji Allah, bahwa Allah tahu semuanya, bahwa Allah maha segala-galanya, dan hanya Allah yang berhak untuk dipuji, bukan kita. Bukanlah diri kita tidak layak untuk mendapatkan pujian, karena kita hanyalah serpihan dari apa yang ditetapkan dari Allah. Betul? Kita sebagai hambanya yang taat, alangkah baiknya kita tidak ikut-ikutan dengan keputusan Allah. Jangan. Yang perlu dilakukan berusaha agar menjadi yang terbaik untuk diri kita dulu. Untuk urusan-urusan kedepannya, penilaiannya hanya Allah yang tahu. Manusia-manusia yang kecewa dengan takdir Tuhan, mereka itu berpikir pada level kedua, Pak. Jangan, Bapak jangan berpikir ini ke al-fikrah ya. Perkara takdir itu jangan berpikir di level kedua ya. Itu kena kepada Nabi Zakaria ya. Nabi aja kena tuh, Pak. Apalagi kita tanpa menyadarinya, kita levelnya ke takdir nggak begitu. Di mana level kedua ini dicontohkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah sangat tua, tidak memiliki anak, dan istrinya mandul. Apa doanya? Ya ilahi anna auzujun kaifa yamkuninu ana aziba atfalanan. Ya Allah, saya sudah tua, gimana caranya saya bisa punya anak, kan gitu. Ini bahasa biasa dulu ya, belum bahasa Quran, nanti bahasa Quran. Ya ilahi kaifa yuaqilu hada. Ya Allah, mana mungkin saya bisa. Istri saya mandul, gitu ya. Itu berpikir level kedua awalnya. Karenanya Allah berfirman yang jelas ya di Al-Maryam, Quran surat Maryam ayat 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada amalan. Dibaca. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني
رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalanku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Ayo, Nabi aja berpikiran di level kedua perkara takdir. Didikte pula Allah ya. Ustaz Fauzi jangan doa kayak gitu ya. Gimana nih? Yang lain ya jangan doa kayak gitu ya. Ya Pak ya. Jangan dikte Allah ya. Ini contoh, bukan Nabi, untuk kita. Nabi loh berpikir takdir level kedua ya. Allah yang mandul nggak mandul, menciptakan sesuatu dari nggak ada jadi ada aja bisa. Berarti paham nggak sih ilmu jatilah Allah, ilmu Allah ya. Tolong dulu lurusin ya. Jangan sekali-kali berpikiran begitu berdoa ya. Itu pinter asbab itu bukan nggak boleh berilmu. Tahu nggak? Orang pinter tuh begitu penutup tuh. Aku yakin tuh gimana sih? Betul kan? Kalau antum yakin betul-betul Allah bisa mempunyai anak, jadi nggak? Mandul antum kalau Allah bisa. Nabi Isa aja nggak ada bapak bisa. Ayo, gimana tuh? Di level pertama Pak, kalau meminta sampai itu maksudnya. Aduh sayang ya, kalau kita bertarbiyah menasihati orang nggak ada dasar ke ilmu takdir ini, nanti jadi bingung orang tuh ya. Ya beruntung lah dong dapat jemaah ini ahli pikir semua ya. Dia cuci dulu semuanya pikirannya, dia cuci dulu gitu. Nggak akan masuk itu ke kehebatan Allah karena antum masih katrat, masih khawatir. Betul kan? Jadi yang antum takutkan gini, pas ngaji makin tinggi kemari antum diujinya juga levelnya tinggi juga loh. Ada yang antum takutkan. Yang duduk aja pernah diuji babak belur kok. Enggak, itu untuk kebaikan kita. Kita kuatin lagi lah ini ya di firmannya ya. Level itu pertama ya, berpikiran level kedua ya. Nah, kita coba baca firman Ali Imran ayat 38. Dibaca 38-nya. Imam yang menggunakan pikiran spiritual 38 ya, dibaca. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Doa itu level pertama tuh.
Kalau seorang imam di doa situ pakainya itu bagi contoh, tapi kalau nggak paham juga main juga itu loh ayat yang di atasnya Maryam. Ya tutup juga. Paham Bapak sih? Ya gimana nih doa kita Mat surat? Udah cenek aja nih yang Ali Imran. Kita udah tahu ilmunya kok. Kita nggak boleh menggeser secara asbab. Aduh, ketangkep nggak nih ya? Takut nggak ketangkep maksudnya ya? Iwan Haris ketangkep nggak? Tangkap ya maksudnya ya. Ya kalau terlalu pintar kadang nggak ketangkep nih. Benar nih. Maksudnya gini, kalau kita berdoa masih menggunakan hukum kepintaran, maka Allah itu diuji itu kesabarannya. Ya. Saya tetap ridho, saya tetap sabar berdoa, ya kapan dapatnya? Aku yakin Allah mungkin bisa gitu. Adanya di Ali Imran 38, betul kan? Maka itu sering dipakai untuk doa apa Pak? Ali Imran 38 ini. Ya Rabbi, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka syami'ud doa. Doa ingin punya keturunan. Nah, kalau aku yakin nggak ada itu penyakit kanker hantu belau tuh Pak, hilang tuh. Berapa lama Ustaz Fauzi dapat keturunan? Hantam dengan ini tuh, Andung yang capek ngantem kayak ini deh. Ini doanya kemana-mana sih. Maaf, Andung tidak memojokkannya Ikhwan. Andung hanya menyampaikan contoh yang bisa supaya tertangkap oleh jemaah. Sama ya? Maksud doa, jangan sepelekan takdir. Takdir tuh takdir, aku yakin tanpa toleransi. Allah tuh kun fa ya kun. Contoh amalannya ada mat suratnya, ya kan? Ali Imran ayat 38 itu biasa dipakai untuk doa orang untuk punya keturunan, tapi yang doanya itu harus juga makrifat. Ya, nah, insya Allah mudah-mudahan makrifat. Nabi Zakaria alaihissalam, beliau pertama berdoa mengungkapkan kelemahan fisiknya jadi alasan. Ngajarin Allah nggak? Ayo, dicontohkan kan? Bukan mengecilkan. Begitulah Allah ngajarin. Ya, coba berbeda nggak dosanya Nabi Adam, dosanya malaikat Jibril, dosanya iblis? Beda 3 tuh. Ya. Padahal malaikat itu taklid, betul kan? Nggak dikasih pikiran, tapi ngeritik Allah nggak? Nah, satu, itu ilmu doa tuh. Kelebihan Nabi Adam apa? Menyalahi dirinya, maka dapat rahmat kan? Ya kan? Betul kan? Doanya iblis bangkang. Aduh. Pokoknya kalau Allah kamu sujud batu, sujud aja di batu, gitu kan Allah yang nyuruh kan? Sama iblis bangkang itu, merengkal, atau enggak merengkal? Ada orang kayak gitu, nggak bisa Pak. 3 tuh. Malaikat Jibril ngeritik orang yang akan memberi kerusakan di atas bumi, betul kan? Dilurusin lagi sama Allah, dijelasin lagi. Itu kan tidak detail. Harus kita pahami apa maksud Quran itu sendiri. Nih, belum saya. Yang duduk juga nggak ada di sini ya. Yang duduk itu nggak paham kalau nggak ada gurunya tuh. Dan itu analogi keterima nggak tuh? Keterima Pak. Nabi Zakaria begitu. Di level kedua dia memohon. Setelah ditunjuki baru masuk level pertama, baru berhasil kan? Jadi kelemahan fisik, istri mandul, ya. Sehingga level pertama harus dijadikan patokan dalam kehidupan, dalam berdoa, dalam keyakinan, dalam perkara takdir. Udah sampai ya maksudnya ya. Nah, ini bangkang, ngelawan merupakan penyakit manusia yang sifatnya
berangkat dari ujub, kecewa dengan takdir Allah. Itu dia. Setuju nggak tuh? Ya. Ya Allah, saya sudah sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah sampai dahi saya hitam legam, benjut-benjut, tapi kok hidup saya sial terus. Gimana nih Allah? Walaupun nggak ngomong kayak gitu, tapi menggarutu juga ada Pak? Banyak. Itulah pembangkang. Dimana itu adalah penyakit primitif loh. Pak, penyakit itu primitif nggak? Primitif. Jadul dosa. Bahasa kerennya jadul dosa. Yang paling kuno. Ngelawan itu bukan hanya dosanya manusia saja, tapi dosanya malaikat Jibril. Ngeritik. Waktu menciptakan Allah Khalifah fil ardh, pemimpin bumi, padahal manusia itu sudah jelas makhluk yang berpotensi perusak bumi. Disitulah malaikat protes kepada Allah kan, iya kan? Al-Baqarah 30 deh, baca dulu deh supaya clear. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini sebenarnya kita bisa meraba sedikit aja jawaban Allah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Setidaknya tahu tuh maksudnya ya. Ketangkap ya? Ada hikmah di balik itu kan? Iya kan? Antum semuanya diuji sekarang tahu nggak hikmahnya? Mudah-mudahan kebaca lah. Level pas kita diuji, level keberapa seterusnya? Wakil khusus di Bandung. Level pertama ya. Jangan level kedua ya. Ya. Semulia-muliaan malaikat juga kena dosa itu. Karena bangkang tadi, Pak. Mengkritik Allah kan? Nah. Jadi kalau menuju Allah, mendekatan diri kepada Allah, pakai ilmui dengan level pertama. Paham gak nih? Ilmu tauhid. Kalau sudah level pertama, ilmu jauh juga nggak boleh dipakai. Ilmu perasaan. Hati-hati yang mendalami ilmu rasa. Kenapa? Gini. Perasaan itu, ikhwan, jauh itu bisa jadi tempatnya hawa nafsu. Natural tuh. Perasaan itu bisa jadi tempat hawa nafsu nggak? Bisa, karena ada di badan. Hawa nafsu itu tidak memakai daya pikir lagi, tapi sudah memakai daya rasa. Udah kalah nih, masuk ke rasa. Hawa nafsu itu otomatis tuh. Ya.
Kalau sudah begitu, lebih bahaya nggak? Kalau kamu punya mobil tergores, dibawa ke rasa gimana Pak? Nggak bisa tidur. Gitu Pak. Ya, itu bahayanya tuh. Hati-hati di perempuan ini. Kacau Pak. Kadang-kadang urusan sendok itu sampai kita ditunggingin loh Pak. Kacau Pak. Jangan langsung ceraiin loh Pak ya. Orang yang punya pikiran ya, kayak gitu kacau juga tuh. Menjolimi orang, kalau bercerai di kafein orang, jolimi orang Bapak, yuk dosanya lu rame-rame jadinya. Jadi jika kita menuruti hawa nafsu, bisa-bisa terperosok dalam kemusyrikan kalau disandarkan kepada pola ilmu yang dilevelkan kepada level 1 atau ketauhidan perkara takdir. Paham ya? Paham ya? Sehingga untuk itulah pentingnya menuntut ilmu, bro. Allah merupakan zat yang maha kuasa di atas segala-galanya, sehingga apapun keputusan Allah, apapun takdir yang diberikan Allah pasti terjadi nggak? Ya nggak usah dikaji sama asbab, nggak perlu, betul kan Pak? Nggak perlu ya. Karena Allah maha mengetahui di antara segala makhluk. Kita sebagai manusia, sebagai makhluknya hanya bisa bersyukur, menikmati segala takdir yang diberikan kepada kita, tidak perlu protes, tidak perlu bersungut-sungut, dan dilarang komplain. Malaikatnya komplain langsung dibalas sama Allah. Kamu nggak tahu hikmahnya, kan gitu ya. Mengenai takdir diberikan Allah kepada kita, nggak boleh komplain. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, sehingga kita tidak perlu ragu akan takdir. Sampai Pak itikad ya. Sesuai dengan hadis Anas bin Malik ketika ayat berikut ini turun, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Kesana larinya Pak ya. Syabit bin Qais sedang duduk di rumahnya berbicara begini, anna kabirun fi syuhu'unil jahimi laqad na'a bi nafsihi anil nabi. Aku ini termasuk ahli neraka. Dia menjauh dari diri Nabi SAW. Dia menjauh karena dia ahli neraka, nggak mau dekat. Dia Islam, entah dari mana dia punya ilmu itu. Kemudian Nabi bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, marhaban Abu Amr, kaifa halu syabitu halu hamaridun. Hai Abu Amr, bagaimana keadaan Syabit? Apakah ia sakit? Sa'ad menjawab, sahabat tuh, fil haqiqati wazari wala arafi ayamaradin. Sesungguhnya ia adalah tetanggaku, aku tidak melihat pada dirinya suatu penyakit, jadi nggak sakit. Dia hanya nggak mau ngedeket Nabi, kan dia merasa dirinya ahli neraka. Udah berprasangka begitu Pak, perasaannya begitu. Itu bahayanya perasaan Pak. Lalu saat mendatangi Syabit dan menuturkan perkataan Rasulullah, lalu Syabit berkata, najalat hadihil ayatul talamuna anani ala nas sallallahu alaihi wasallam ta'anan ala min sauti Rasulullah walidzalika wa ana min ahlul nar. Ayat ini diturunkan bahwa kalian tahu bahwa aku adalah orang yang paling keras suaranya, melebihi suara Rasulullah. Jadi aku ini termasuk ahli neraka, begitu. Karena Syabit itu suaranya keras. Jadi kita dapat dari ilmu mana, perasaan mana, kalau meninggikan dari suara Nabi maka dia ahli neraka, maka nggak mau ngedekat. Lalu Rasulullah bersabda, laisya kadalika bal alal aksi huwa min ahli syama'i. Tidak demikian Syabit, tetapi sebaliknya ia termasuk ahli surga. Sahih Muslim nomor 170. Bayangin Pak, kalau perasaan dipakai juga bisa salah kalau terkait dengan ilmu tauhid, terkait dengan kehendak Allah. Jadi level kita bukan level keperasaan, bukan level kemakrifat kalau di tauhid. Jadi level apa? Level pertama aja, ilmu tauhid, gitu aja.
taklid aja, insya Allah bisa terbuka. Dalam berdoa kita jadi ada adab. Allah itu baca pikiran kamu loh, Allah itu baca hati kamu loh. Sedikit aja masuk katrat khawatir, ini nggak mungkin nih gua nih, seantrea udah ngehina gua, nggak mungkin gua naik nih katanya. Kacau Pak, salah. Level pertama kalau berhadapan dengan Allah, paham ya? Insya Allah Pak. Rasulullah juga bersabda tadi begitu, kamu ahli surga. Manusianya bisa berusaha mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, meskipun semuanya terjadi berdasarkan kehendak Allah, kita tetap harus mempertimbangkan hukum kausalitas ya. Hukum alam sebagai ketetapan Allah juga. Sunatullah itu hukum ketetapan Allah juga. Pasalnya hukum kausalitas dan hukum alam itu juga cukup kuat. Ini yang sering mengganggu kekuatan ketauhidan manusia. Nah, innal jawaba yatalakasu fi anata'a mula ma'allah innama yakunu bilin insani jamima awabirihi wa ta'amuli manizamihi aladi aqoma kadal khawna ala asasihi. Jawabannya dapat diringkas bahwa sikap kita terhadap Allah harus sesuai dengan perintahnya, jelas harus sesuai dengan perintahnya. Sedangkan sikap kita terhadap sunatullah harus sesuai dengan hukum-hukum alamnya yang ditetapkan oleh Allah juga. Jadi nggak boleh juga kita ini tidak percaya ke sunatullah gitu ya, sebagai asas keteraturan alam. Itu aturannya beda. Waqad amara idza zina anakula wa idza zamina an-nasraba wa idza maradan annaha ta'anil dawa'i wa anakuda hadarana mimma yadi annahu sababun. Allah memberitakan kita untuk makan bila lapar. Ikut kadar Allah, nggak makan mati antum. Itu hukum sunatullah ya. Minum bila haus, mencari obat bila sakit, menjaga kesehatan serta waspada terhadap segala yang menyebabkan kita celaka dan sakit. Itu hukum sunatullah ya. Lil alami awal halaki awal asqami summa amarana annal amna alimil yakini an la fa'aliyata illa illahi. Kemudian Allah juga memberitakan kita untuk mengetahui dengan ilmu yakin. Itu tauhid level pertama, ilmu yakin bahwa tidak ada satupun yang berbuat sesuatu selain Allah. Ya, itu maksudnya. Ya kan? Nah, wa an la tathira illa bi hukmillah wa anna lamallah huwal khaliqul likulli syai'in wal amirul lahu bi ada'il wazifati allati waqalat ilaihi alallahul khalqu wal amru. Tiada sesuatu berpengaruh selain dengan sunatullah. Kita juga diperintahkan untuk meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan memerintahkan segala sesuatu di alam ini untuk menjalankan tugas sesuai amanah yang dititipkan kepadanya. Itu sunatullah. Karenanya ini sejalan yang diucapkan tadi itu sebenarnya hikam, tapi bukan dari As-Sakandari ya. Anum tidak akan membahas As-Sakandari karena As-Sakandari itu dekat sekali dengan asbab. Ya, ini lebih dalam lagi loh. Nanti menjelaskan referensinya. Ini justru sasarannya ke Quran surat Al-Araf ayat 54. Iqra ya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hafithan والشمس والقمر والنجوم مسخرات
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menentukan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Di situ ada hitungan tahun. Angka 6 itu sandarannya kemana Pak? Masa. Nggak bisa diprediksi secara kali-kali di sini. Masa. Siang malam juga sangat cepat itu kan iktibarnya. Mau dihitung. Ya nggak sama waktunya. Bisa saja cepat masalah itu selesai. Kalau kita berprinsip secara level pertama, keyakinan kita duduk nggak? Karena ukuran waktunya itu Allah yang bisa menentukan, betul kan? Jadi hijab target secara hitungan duniawi itu tutupan. Ketangkep gak tuh? Itu tutupan, tidak sama masanya. Masa dengan hitungan hari sama nggak? Enggak. Kita tutup kaji sedikit, kita simpulkan, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Gitu. Beberapa hikmah penting terkait takdir Allah meliputi menghargai ibadah sebagai anugerah. Kesempatan untuk beribadah seperti kemampuan untuk bersujud atau sholat adalah takdir, juga anugerah yang luar biasa dari Allah. Tidak perlu terlalu memikirkan apakah ibadah diterima atau tidak. Tidak perlu ya. Sebab fakta bahwa kita ditakdirkan bisa sujud saja udah keren Pak. Udah keren dan patut disyukuri. Alhamdulillah. Diterima atau tidak terimanya nggak urusan kita. Jangan buat susah. Udah sujud saja alhamdulillah. Allah yang menentukan itu. Ketentraman hati itu berada di ridho yang tidak banyak berpikir. Tidak berpikir masalah, tidak berpikir asbab. Bukan tidak boleh punya pikiran asbab. Pikiran asbab itu diletakkan pada sunatullah. Duduk gak? Kalau terkait dengan perjanjian sesama makhluk, duduk gak? Bukan dengan Allah. Menerima takdir Allah, baik yang terlihat baik maupun yang terlihat buruk, adalah nikmat hidup yang sesungguhnya. Jadi nggak baik aja Pak, takdir buruk juga nikmat Allah yang sesungguhnya. Nggak mungkin ada baik kalau tidak ada buruk. Pola berpikir kita luruskan lagi ya. Jadi keyakinan ini menjauhkan kita dari keputusasaan, kegelisahan, galau, stres dari segala cobaan-cobaan dunia. Yakin? Pola berpikir itu menjauhkan dari hal tadi. Jadi memahami bahwa semua kemampuan kebaikan berasal dari Allah. Insya Allah Pak akan bisa menghindarkan manusia dari sifat sombong, takabur, ujub. Semua kebaikan yang dilakukan manusia adalah dengan fasilitas yang diberikan dari Allah Pak. Jadi fokus pada apa? Fokus kita bukan mati nggak enak, mati gini, mati gitu, masuk surga, bukan. Pada su'ul syariqah, itu makrifatnya. Coba kita hidup itu fokusnya kepada su'ul syariqah, terkait kematian dalam keadaan baik husnul khatimah atau buruk soal khatimah, itu nggak urusan kita, nggak perlu dikhawatirkan. Bukanlah akhir hidup su'ul khatimah, melainkan su'ul sabiqah, yaitu catatan takdir. Gimana catatan takdir? Itu udah tercatat. Su'ul khatimah, mati jelek, itu udah tercatat Pak. Yang paling penting kita mesti pahami su'ul sabiqah, catatan takdir di Lauh Mahfuz. Dan Allah bisa merubahnya itu, betul ya? Kalau kita berpikir tauhid secara Allah. Aduh, agak tegak, agak merinding dong menyampaikan ini, karena ini udah melampaui batas pola berpikir normal. Ya,
Su'ul sabiqah, Pak. Catatan takdir yang sudah tertulis sejak dulu azali ini mendorong kita untuk selalu beramal baik. Maka berubah su'ul sabiqah kita baik. Itu tercatat juga sebagai bentuk ikhtiar terbaik. Bapak berpikir bukan pikiran dunia, mati jelek, mati ini, sisa kubur gimana nanti, boleh. Wilayah syariat level kedua, Pak. Level Bapak udah level pertama. Gimana catatan kita di atas sana? Bisa dirubah? Nggak boleh. Dengan ikhtiar berprasangka baik kepada Allah, itu su'ul sabiqah, maka Allah merubahnya menjadi baik. Kehendak Allah diapresiasikan oleh ajaran Islam secara ruhani, mengapresiasi semua kebaikan dan menyatakan bahwa semua kebaikan itu kehendak Allah dari pikiran melalui kolbu antum, ruhani antum. Manusia harus mengikuti takdir Allah, ilmu Allah ada di sana, karena disitulah letak kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Jadi secara ringkas, agar kita umat Islam bisa bersyukur atas takdir baik dan dia bersabar dalam menghadapi takdir buruk, karena dibalik semua itu menjadi baik semuanya, karena untuk kebaikan itu semuanya. Itulah kehendak mutlak Allah. Walau alam syawab, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, karena titik amalannya sebenarnya sedikit, tapi yang paling penting makna hakikatnya dari kita mengamalkan tadi kan. Ya, kita sudah ngaji yang terlalu tinggi sebetulnya, bukan meninggikan, karena ini sulit sekali, hampir menafikan asbab. Tapi antum tidak menafikan asbab kan, karena asbab juga tercatat juga di takdir, harus mengikuti sunatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ko kampung di oya bancano, mau jambadan marangguinya, ranah pusako kini maibo ibu Allah bapulang dun sana kita, ranah pusako kini maibo ibu Allah bapulang dun sana kita. Kanan kuasa nasib dikadukan, tara muak bana dek kehilangan. Kini cobaan lah menjadi peringatan, supaya ingin kita hidup batuhan. Kini cobaan lah menjadi peringatan, supaya ingin kita hidup batuhan. Rana minang marato hati, bagu mamisa batin manangi, lah tabuju di tengah bencana, lah babalia kanan kuasa.